Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sahabat ini adalah Sahabat Pemuda. Izinkan kami para orang muda Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung menceritakan pengalaman hidup kami. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam studi kami, dalam aktivitas kami menjalani tiap profesi yang kami geluti maupun dalam keluarga kami. Kami tahu bahwa Tuhan begitu nyata dan selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami sendiri tidak bisa melihat jalan di depan kami. Saya percaya setiap orang punya momen-momen dalam hidupnya yang menguji iman, harapan, bahkan keberanian untuk bangkit. Kami pun mengalaminya. Pernah dong, apalagi kalau mau ujian. Semoga Bapak Menteri nggak akan kasih ujian nasional lagi. Kadang galau, mau nyontek atau enggak ya. Soalnya kalau nilai PR jelek atau nilai ujian jelek, pasti dimarahin papa. Pernah kok aku nggak punya duit jajan dan aku juga nggak bisa bayar uang sekolah. Kadang sulit buat aku, sekolahku jauh. Aku sering pulang kehujanan. Kadang aku bertanya, di manakah Tuhan? Sering banget kak, aku kan kuliahnya nurse ya. Kadang aku takut kalau ujiannya hitungan tetesan infus. Ya pernah lah kak, kan aku kuliah akuntansi. Tapi kalau ujian dadakan, aku butuh angka. Kadang gue mikir kuliah ini mau dibawa kemana sih? Gue belum yakin jurusan yang gue ambil ini tepat atau enggak. Bingung mau jadi apa setelah lulus. Semester ini aku sedang bimbang banget. Aku belum bayar uang kuliah. Orang tuaku lagi gak ada dana. Sebentar lagi akan ada ujian. Aku takut untuk tidak ikut ujian. Dan kadang aku berpikir, apakah Tuhan lupa ya untuk membantuku? Kata siapa? Akhir bulan, gue makannya mie instan doang. Sampai gue bingung mau kasih ke orang tua pakai duit apa lagi. Aku juga belum dapat kerjaan yang pas nih, apalagi cari yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Jenuh bro, gua rasa malah makin kerja malah makin jauh sama Tuhan. Gak pernah baca Alkitab lagi, bukan begitu Bapak Ibu? Iya, aku juga takut kena virus setiap hari kalau lagi jaga di rumah sakit. Kenapa temen kita? Kenapa lo? Gue bingung nih mau mulai dari mana. Aku dengar soal pasien ICU tadi. Maaf ya, aku tahu kamu udah berjuang keras. Hah? ICU kebakaran? Sembarangan. Iya, jadi pasien di ICU itu tadi pagi meninggal. Terus sebelum dia meninggal dia sempat ngomong kayak, "Suster tolong, sakit." Kamu udah kasih yang terbaik kok. Kamu di sana saat dia butuh. Itu bukan hal yang sedikit. Apa iya? Kadang gue mikir gini ya, kita tuh udah kerja jagain pasien siang dan malam, berdiri berjam-jam, tapi tetap aja ada aja pasien yang meninggal. Bukan salah lu sih kak, perawat kayak kalian itu bukan Tuhan. Jadi justru kalian itu adalah alat untuk menolong orang sakit. Apa iya ya? Kadang gue mikir, apa Tuhan ada di saat-saat pasien-pasien itu akan menjemput ajalnya misalnya ya? Aku tuh pernah kayak gitu juga dulu kak, apalagi yang pas pandemi itu. Berasa kayak Tuhan tuh jauh banget. Tapi ternyata setelah itu baru sadar, Tuhan tuh sebenarnya nggak jauh. Dia tuh malah sebenarnya Tuhan itu ada dengan kita di saat-saat yang paling menyusahkan itu. Amin. Aku juga pernah merasa kayak gitu. Suatu malam waktu aku jaga sendirian, aku buka ayat ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kadang aku ragu ayat-ayat itu buat aku, karena aku tuh kayak cuma perawat biasa doang, bukan pakar rohani. Bijak sekali teman-temanku ini. Bukan begitu Bapak Ibu? Seperti dalam perkumpulan persekutuan pemuda Advent RSAB sepertinya ini. Dari tadi lo ya, kondisikan mas. Kita ini harus saling menguatkan dalam kondisi ini. Kita harus lebih sering ke gereja, apalagi kita harus lebih sering hadir di perkumpulan pemuda Advent. Betul sekali. Mari kita sama-sama berdoa, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan itu selalu bersama kita.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya benar, inilah kehidupan, penuh warna. Bahkan anak-anak pun punya kekhawatiran. Orang muda juga punya kegalauan. Bapak ibu orang tua kami juga pasti punya kebimbangan. Dalam setiap lelah yang kita rasakan, dalam setiap air mata yang jatuh diam-diam, dalam setiap keraguan yang menyelimuti hati kita, janganlah pernah lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita bukan hanya saat kita kuat, tapi juga saat kita rapuh. Bukan hanya saat kita tersenyum, tapi juga saat kita menangis. Jadi, ketika langkah terasa berat dan masa depan tampak samar, ingatlah Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia berjalan di depan kita, di samping kita, dan menopang kita dari belakang. Seperti janjinya yang tertulis di dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Peganglah janji itu dan tetaplah melangkah, karena bersama Tuhan kita tidak pernah berjalan sendiri. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts.